Pemirsa, misteri kematian Mirna menjadi tema dialog kita pada siang hari ini. Dan kita akan membahasnya bersama dengan para pakar yang sudah kami hadirkan di studio. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda, di samping saya sudah ada Kirdi Putra, pakar micro expression. Selamat siang Mas Kirdi. Selamat siang Pak Nisa. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan kemudian ada Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat siang Bang Jamin. Selamat siang Mbak. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat siang Pak Hudri. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ya. Saya ke Mas Kirdi dulu nih, kita ingin mengomentari begitu ya, sebelum kita bahas untuk replik ini, kita mundur sedikit ke belakang ketika kemarin Jessica membacakan pledoinya yang menurut jaksa ini seolah aksi teatrikal dan juga mengumbar drama. Kita lihat dulu sekilas begitu cuplikan dari Jessica membacakan sidang pledoi kemarin. Di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik. Karena Mirna memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan jujur dengan semua temannya. Selain itu, dia juga sangat humoris, kreatif, dan pandai. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan mengobrol pada saat bertemu. Ya pemirsa dan juga Mas Kirdi, itu tadi hanya sekilas begitu ya dari pembacaan nota pembelaan yang dilakukan oleh Jessica beberapa waktu lalu. Tapi Anda kemarin sempat melihat tidak sih pada saat kamera itu ada di wajahnya Jessica, apa yang Anda lihat pada saat itu? Jadi gini, memang ada ekspresi kesedihan yang ditampilkan oleh Jessica ketika Jessica membaca repliknya ya, istilahnya, ketika pembelaan dia. Ketika kita bicara masalah pola, tapi pola sedihnya ini kan kita nggak bisa tahu. Dia sedihnya itu memang karena saat dia membunuh, Mirnanya itu meninggal, ataukah memang seperti yang pernah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, apakah karena dia merasa perlakuan-perlakuan dianggap nggak adil sama dia atau semacamnya. Jadi kalau kita bicara bahwa ini aksi yang disebut sebagai teatrikal tadi, jadi teatrikal karena Jessica sendiri tidak menunjukkan ekspresi sejenis sebelum-sebelumnya sebagai sebuah pola yang konsisten. Jadi kalau misalnya dia dari awal nih sudah menunjukkan bahwa dia berdaer mata dan kemudian terlihat dari awal sidang sampai sekarang, ini nggak jadi sebuah sifat teatrikal, ini jadi kayak kewajaran. Itu yang saya lihat sebetulnya, sesederhana itu. Baik, itu sesederhana itu gitu ya. Tapi kalau kemarin begitu kita lihat, Anda sebagai pakar micro expression begitu dari pembicaraan kita sebelumnya, bahkan untuk nafas saja ini bisa begitu ya, untuk diukur seseorang ini sebenarnya benar-benar sedih atau tidak. Tadi kita lihat sempat begitu Jessica untuk menghela nafas dan juga sampai menarik tangisan begitu, sampai untuk seolah menahan dan berusaha tegar. Apakah Anda memang melihat seperti itu? Kalau kita bicara micro ekspresi ya, kita bicara mengenai ekspresi yang valid. Kita bicara sesuatu hal yang sifatnya nonverbal, yang durasinya itu sangat cepat dan terlihat refleks spontan. Nah, kalau kita bicara menarik nafas, itu saya juga bisa bikin-bikin. Saya nggak bilang siapapun dalam hal ini bikin-bikin, tetapi itu sudah jadi kemudian hal yang jadi susah untuk kita bilang bahwa JPU salah, bahwa ini aksi teatrikal. Jadinya istilahnya kalau kita mau melihat benar apa tidak, sekali lagi saya selalu bilang, lihat pola. Jangan cuma secuplik satu peristiwa dan kemudian kita merasa bahwa oh ini orang benar-benar sedih, oh ini orang nggak benar-benar sedih. Enggak. Lihat pola sebelum-sebelumnya. Apakah terjadi hal seperti itu atau tidak sebelumnya? Polanya konsisten atau tidak? Iya, ya? Inkongruensi atau ketidakkonsistenan terhadap sebuah pola, itu kita bisa ngambil sebuah kesimpulan sementara bahwa orang ini nih sebetulnya made up story nggak sih, membuat-buat apa nggak sih? Tentu saja nggak kita label langsung dia buat-buat. Tetapi yang pertanyaan berikutnya adalah, dia sebetulnya menangis karena apa? Karena memang tanda petik perlakuannya kah selama di sini? Apakah karena memang kehilangan sahabat kah? Atau memang disuruhkah misalnya? Kita nggak tahu. Baik. Ya. Nah ini sebelum kita bahas begitu ya dari sisi hukum mengenai replik kemarin begitu, kita terlebih dahulu pemirsa harus jeda dulu. Speak Up Plus masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Anda kembali lagi di Speak After Lunch. Kita masih membahas misteri kematian Mirna. Saya saat ini akan bertanya begitu ya ke Bang Jamin. Ini terkait dengan replik kemarin. Menurut Anda replik yang dibacakan jaksa penuntut umum kemarin adalah replik yang biasanya dilakukan, atau ini ada sedikit berbeda nih dengan replik-replik pada persidangan pada umumnya? Iya, kalau kita lihat kasus dari awal sebenarnya ini kasusnya sudah berbeda. Konsumsi publiknya cukup tinggi,
Dan kita lihat memang kalau permasalahan replik itu seharusnya kan replik yang dibahas adalah pledoi. Jadi apa yang pledoi itu mau dibantah, nggak benar, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, begitu ya. Nah, kelihatan juga memang sudah disampaikan kan dalam replik ada beberapa hal yang menurut jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum Pak Otto Hasibuan ini, begitu. Nah, salah satunya mengenai theoretical tadi itu ya. Saya sudah yakin benar pada umumnya setiap terdakwa yang melakukan pembelaan atas pembelaan dirinya, karena pembelaan itu ada dua, satu yang dibuat oleh penasihat hukum secara dari sisi hukumnya, satu pembelaan yang dibuat oleh terdakwa sendiri. Biasanya terdakwa dalam melakukan pembelaan itu dia mengungkit rasa simpati hakim, karena dalam putusan itu kan nanti ada keyakinan, sehingga dalam simpati itu dia nggak yakin kalau memang dia pelakunya, jadi larinya nanti arahnya ke sana. Nah, dia menggugah itu ya wajar, saya kira tidak ada yang salah. Cuma permasalahannya tadi sudah disebutkan juga bahwasanya dari awal dia nggak mempunyai karakteristik sebagai orang yang cengeng gitu, yang suka nangis gitu, tiba-tiba dia suka nangis. Nah, dalam meyakinkan itu tentu dibutuhkan suatu gaya bicara dan lain segala macam. Nah, kalau replik yang berikutnya mengenai tadi Pak Otto Hasibuan kan bilang dia tidak bicara tentang patologi, dia tidak bicara tentang apa yang disampaikan, tidak pernah membantah. Justru kalau tidak pernah membantah itu kan suatu hal yang positif buat penasihat hukum gitu, nggak perlu dipermasalahkan itu. Jadi kalau replik tidak mempermasalahkan pembelaan patologi, pembelaan tentang sebab kematian, justru itu suatu nomenklatur yang menguntungkan bagi penasihat hukum. Jadi nggak dianggap benar karena tidak pernah dibantahkan, begitu kan konteksnya. Apakah serta-merta seperti itu ketika memang tidak membantah dalam replik ini seolah kemarin otot pembelaannya itu benar? Karena kalau dia merasa tidak benar apa yang dilakukan dalam pembelaan, harusnya dia punya argumentasi lain. Makanya saya bilang, sekarang peran daripada jaksa penuntut umum dalam melakukan pendakwaan dan suatu tuntutan, dia sudah ada jalan cerita kan? Jalan cerita yang mengatakan bahwa memang dia mengakui tidak ada direct witnesses ya, saksi yang langsung melihat adanya suatu perbuatan tindak pidana. Tapi dia lebih banyak pakai scientific evidence, yang paling banyak menggunakan ahli dan bukti-bukti keterangan-keterangan ahli. Nah, kasus seperti ini sudah biasa, artinya setiap suatu kejadian tindak pidana dimungkinkan untuk tidak ditemukan adanya saksi yang melihat langsung. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada orang dipidana, enggak juga kan, begitu kan. Suatu perbuatan pidana walaupun tidak ada saksi yang melihat secara langsung, tapi harus ada orang yang bertanggung jawab karena ini ada perbuatan pidana. Nah, maka dicarilah suatu cara untuk menemukan tersangkanya, dan bukti-bukti dari bukti-bukti itu dapat disimpulkan bahwasannya orang itu adalah tersangkanya. Baik. Nah, ini sudah dibangun oleh jaksa penuntut umum. Cuma permasalahannya penasihat hukum memang bertugas untuk membela. Tetapi pembelaan itu juga saya sekali katakan, saya 100% saya bilang apa yang dilakukan Pak Otto memang sudah sekuat tenaga untuk mematahkan, menolak, bahkan bilang nggak benar. Cuma satu hal saya katakan, Pak Otto juga harus mempunyai jalan cerita kenapa orang ini mati, begitu. Dia juga harus bisa meyakinkan hakim bahwasanya bukan hanya dia mengatakan, oh saya tidak setuju pendapat jaksa penuntut umum, tapi berdasarkan kemungkinan kepada lain ahli-ahli. begitu matinya Ya, korban, dia harus ya? juga bisa walaupun tidak ada kewajiban ya, tetapi ini kan ilmu membela ya, ilmu seni beracara di pengadilan. Bagaimana supaya hakim bisa mempunyai keyakinan bahwasanya jalan cerita jaksa nggak benar, yang benar adalah jalan ceritanya dari si. Dan itu yang penasihat Anda hukum. rasa ini miss begitu di kasus ini ya, Otto Hasibuan seolah tidak Dari dulu mengungkapkan saya itu, udah ya? katakan, kalau saya lihat pembelaan Pak Otto, dia lebih banyak ibarat orang pemain pencak silat, dia cuma bilang, waduh saya tangkis, tapi jurusnya dia nggak keluarin gitu, tuh dia menangkis seorang saja. Ya artinya saya mengatakan semua orang juga bisa kalau saya bilang menangkis, tapi kita harus mengedukasi masyarakat atau menunjukkan bahwasanya seorang pengacara harus menunjukkan, loh inilah contohnya ya, saya katakan kemarin, kenapa dia mati? Kalau Pak Otto bilang dia mati karena sakit jantung ibaratnya ya, karena reaksi kopi, harus dibuktikan kenapa dia sakit jantung, begitu loh. Baik. Biar hakim yakin begitu. Baik, kalau Pak Hudri apakah sependapat begitu terkait dengan replik dengan Pak Jamin? Ya ini karena ilmunya sama gitu. Jadi pendapat saya agak mirip, tapi mungkin saya akan memberikan dari nuansa yang lain lah. Tadi sudah disinggung ya bahwa
hakim itu memutus harus berdasarkan keyakinan. Alat bukti itu adalah sebagai untuk mendapatkan keyakinan. Jadi satu bukti itu tidak harus menjadi mutlak, ya, harus dihukum atau membebaskan orang. Itu bergantung kepada hakim keyakinan. Jadi sebenarnya kuncinya adalah keyakinan. Keyakinan itu dengan minimal 2 alat bukti itu ya. Menurut Anda apakah sudah ada 2 alat bukti itu? Tadi kan yang teatrikal itu misal begini, kan tadi baik pledoi maupun replik itu ada, menurut dari pandangan saya ada 2 hal. Satu, ada yang berlangsung mengenai yuridis, satu yang tidak langsung dengan yuridis. Nah, tadi misalnya disebabkan misalnya katakanlah dia memberikan kata-kata, pemilihan kata-kata, penyusunan kalimat, ya, pembacaan itu kan dalam rangka memberikan impresi kepada hakim gitu loh ya, bahwa ini. Karena apa? Karena perkara ini kan tidak ada saksi fakta, sehingga ya ini bisa mau ditarik di kiri ke kanan, diseret-seret bahwa seolah ini akan menjadi blur gitu, menjadi kabur gitu loh ya. Nah, jadi karena sebenarnya dari sisi hukum sebenarnya ini sih nggak ada hal yang begitu terlalu sulit gitu loh ya. Kan dari 5 alat bukti yang diatur oleh undang-undang ini, itu kan ada satu pembuktian ilmiah ya, yang disebutkan keterangan ahli ya. Kalau dari 4 yang lain itu ya, katakan surat itu juga relatif lah ya. Misalnya keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk ya, itu kan katakan misalnya sifatnya adalah mungkin subjektif dan relatif, tetapi ada yang absolut dan objektif. Yaitu apa? Absolut dan objektif kira-kira apa? Pemirsa, kita harus jeda dulu. Kita akan masih kembali usai iNews terkini berikut ini. Pemirsa, itu salah satu kutipan begitu ya dari pembacaan replik kemarin. Lagi-lagi ini terkait dengan aksi teatrikal yang diduga dilakukan oleh Jessica dan juga kuasa hukumnya tanpa bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran material. Kita sambung lagi pertanyaan sebelumnya di segmen sebelumnya, Pak Hudri. Ini tadi katanya ada kebenaran yang seharusnya atau bukti yang seharusnya absolut dan meyakinkan. Ya. Ini seperti apa? Ya, itu kan begini, absolut ini ya, bukti itu sebenarnya yang nggak bisa itu adalah keahlian itu, karena dia berdasarkan ilmu pengetahuan gitu loh ya. Berdasarkan ilmu pengetahuan dia ini ya mesti dia yakini gitu, walaupun sebenarnya bisa saja orang punya ahli punya pendapat yang lain gitu, tetapi itu kan absolutnya itu menurut keahliannya dia. Kalau misalnya seorang saksi, kan saksi bisa juga berbohong bisa ini, atau misalnya saksi itu juga karena udah kejadiannya lupa dan mungkin waktu satu peristiwa itu dia juga tidak fokus terhadap ini, dia cuma selintas saja, sehingga dia kan juga tidak tidak pasti kejadian ini. Tapi kalau ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan itu udah pasti. Misalnya contoh begini, dalam peristiwa ini ada seseorang sehat ya, tidak ada masalah kesehatan apapun, minum kopi terus meninggal. Ya kan, orang sudah lihat bahwa nggak ada yang membantah ada korbannya itu minum. Sekarang kan diperiksa orang yang minum kopi ini sebabnya apa gitu loh. Katakan misalnya kopi ini tidak beracun, ya mesti dibuktikan gitu loh. Kalau misalnya ini ada racun kan udah jelas, nggak usah dibilang mestinya ya. Otopsi itu menurut KUHP itu kan tidak wajib ya. Dalam hal sangat diperlukan untuk pembuktian yang tidak bisa dihindari benda mayat, dilakukan benda mayat. Itu jadi tidak wajib gitu. Tapi kalau misalnya sudah orang misalnya jelas ya, semua orang tahu ya, orang itu meminum misalnya minuman ini ya kan, terus orang itu meninggal, kan tinggal masalahnya itu minuman ini ada apa dan siapa yang membuat itu, kan kita kenapa mesti menjadi dibawa ke kiri ke kanan dan opini. Ini sebenarnya itu gampang aja. Nah, kenapa ini menjadi sulit? Karena tidak ada saksi faktual dan si tersangkanya atau terdakwanya membantah. Baik. Ya, ini yang menjadi masalah aja sebenarnya. Baik, jadi menurut Anda saat ini kebenaran material ataupun 2 alat bukti yang meyakinkan sudah ada? Sudah ada. Nah, sedangkan yang pledoi dan replik itu sebenarnya yang menjadi ini bukan hal yang yuridis. Penuntut umum ini ya, kenapa dibilang tidak menanggapi ini? Tidak ada kewajiban sebenarnya penuntut umum itu menanggapi. Tapi bagaimana sesuai dengan pernyataannya boleh saja gitu ya, ketika tidak ditanggapi berarti dengan kata lain mengiyakan apa yang dikatakan oleh bukan, ini beda dengan perkara perdata. Dalam perkara perdata, kalau misalnya dalilnya lawan tidak dibantah oleh lawannya, dianggap itu benar. Tapi
Tetapi itu pidana itu kan tidak ada kewajiban, betul ya, setiap orang yang mendalilkan dia wajib yang membuktikan. Jadi yang sebenarnya kewajiban, misalnya katakanlah jaksa ini kan dia menuduh, mendakwa, ya kan dia membuktikan itu. Nah sekarang penasihat hukum membuat dalil, ya dia yang harus buktikan itu. Beda dengan perkara perdata lagi. Perkara perdata saya katakan, apabila fakta-fakta yang disampaikan argumentasi lawan tidak dibantah, maka dianggap fakta itu dia akan benar. Baik. Nah, ini jadi salah satu hal gitu ya, tadi menyebutkan dalil ketika JPU sudah mengungkapkan dalil seperti dakwaan, di dalam dakwaan ini juga tertera begitu motif yang dicantumkan dalam dakwaan, maka itu harus dibuktikan. Tapi walaupun kita tahu bahwa motif sebenarnya dalam pembunuhan berencana tidak harus dibuktikan, tapi bagaimana ketika itu sudah menjadi dalil, sudah ditulis di dakwaan, apa harus dibuktikan? Nah begini, apa yang disampaikan keterangan saksi itu, keterangan saksi mempunyai nilai bukti yuridis apabila yang disampaikan di muka persidangan. Nah, kita tahu waktu penuntut itu membuat surat dakwaan itu, dia hanya membuat berdasarkan keterangan saksi yang ada di BAP. Jadi keterangan di dalam saksi yang BAP, penuntut umum itu mempunyai fiksi atau mempunyai pandangan bahwa ini motifnya adalah ini. Tetapi ternyata di dalam keterangan di persidangan gitu, lain dengan ini. Ya dia nggak apa-apa dong. Jadi tidak masalah. Tidak masalah, harus usaha untuk diungkap dalam persidangan ternyata tidak terungkap. Ini mengenai ininya ya, mengenai motifnya. Tapi kalau misalnya pasal yang dirubah ini jadi masalah ya, apalagi misalnya ada satu perkara hakim ini memutus yang tidak didakwakan oleh penuntut umum karena terbukti di persidangan bukan ini. Nah itu menjadi perdebatan. Kalau misalnya dakwaan yang tidak menyebutkan, hakim itu boleh nggak katakan misalnya ini bukan pembunuhan berencana tetapi pembunuhan biasa misalnya, apa boleh nggak, apakah harus dibebaskan? Ini cuma masih perdebatan karena ada beberapa satu perkara hakim itu memutus bukan berdasarkan surat dakwaan karena dia memutus apa yang terjadi di muka di persidangan. Jadi kita lihat begitu ya, kira-kira apa nanti di sidang putusan begitu atau vonis, kira-kira apa yang ditangkap oleh hakim pada saat persidangan, karena kita juga masih belum mengetahui begitu. Tapi untuk lebih jelasnya terkait dengan sidang replik kemarin, kita masih akan membahasnya usai jeda terkait dengan tidak hanya ekspresi dari Jessica yang terlihat, tapi juga ekspresi lainnya seperti jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum begitu. Kita tahu Otto Hasibuan ini memiliki smiling face, tersenyum terus. Tapi apakah memang senyuman itu benar-benar senyuman kebahagiaan atau senyuman seperti apa? Kita akan tanya ke Mas Kirdi usai jeda. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Speak After Lunch. Kita langsung ke Mas Kirdi selaku pakar micro expression begitu ya. Kalau kita lihat Jessica sering terseduh pada saat membacakan nota pembelaan dan juga kemarin keterangan terdakwa begitu. Tapi yang selalu tersenyum ini adalah Otto Hasibuan. Seperti kemarin walaupun pledoi dibacakan, Otto Hasibuan ini tetap sumringah begitu menanggapinya. Tanggapan Anda? Ya, sebetulnya nggak cuma Jessica, kita juga tersenyum gitu ya sini. Nah, masalah sumringah itu saya tidak melihat ada keanehan di situ ya. Maksud saya, apakah itu kemudian jadi sebuah senyum lepas atau tidak, sudah nggak jadi soal karena polanya dari kemarin-kemarin ya juga sama, dia konsisten, seperti itu, ya? konsisten. Apakah itu senyum bahwa merasa unggul menang? Saya tidak melihat itu. Saya tidak. Kalau kita bicara senyum yang senyum bahagia, spontaneously, itu kan tadinya dalam kondisi biasa, kemudian seseorang tersenyum dan ada ditarik beberapa, ada kelihatan di bagian atas pipi, tarikan di samping bibir dan samping mata sebelah sini. Nah, tetapi kalau kita bicara Otto, ini polanya memang dari dulu seperti itu. Nah, kalau saya lebih melihat bahwa ini cuman untuk supaya nggak kebaca aja dari pihak lawan. Istilahnya apa? Poker face. Jadi supaya ada sebuah kata-kata bagus saya ambil dari sebuah film cukup terkenal di zaman tahun 80-an, Godfather. Kata-kata gini, never let your enemy know what you've been thinking. Jangan pernah biarkan musuhmu tahu apa yang kamu pikirkan. Senyum salah satu untuk membuat orang kabur. Ini orang mikir apa sih? Ini orang arahnya kemana sih? Ini orang happy kah, sedih kah, marah kah, atau apa? Kita jadi nggak bisa nebak, kita nggak bisa analisa. Nah, saya cenderung justru melihat posisinya Otto seperti itu. Baik, bagaimana dengan JPU?
dari JPU sendiri menurut saya ada beberapa JPU ini lebih cenderung ekspresif menurut saya, ya. Tidak bisa menyembunyikan begitu. Ya mungkin bisa nanti makin lama makin belajar menyembunyikan lah ya, bagaimana supaya nggak berekspresi. Terbukti di salah satu katakanlah sesi di persidangan ketika Otto melontarkan bahwa kata-kata hormati saksi saya, itu kan terkenal banget tuh ungkapan itu tuh ya. Nah kemudian saya hormati Anda hormati saya. Nah itu maksud saya itu cenderung responsif maksud saya. Kita nggak bicara siapa yang benar siapa yang salah, ya apa dari sisi hukum segala macam ini rekan-rekan kita bapak ini lebih mengerti pasti. Tetapi kalau dari sisi mengenai pengendalian emosi, sekali lagi JPU perlu untuk belajar seperti Pak Otto sebetulnya nih. Kalem aja. Kalem. Soalnya kalau memang saksi ada, bukti ada segala macam, mau ngomong apapun juga sebenarnya selama berpegang pada katakanlah SOP atau berpegang pada hukum yang memang berlaku saat itu, ya harusnya nggak ada masalah sih. Baik, gitu aja. Itu tanggapan Anda begitu ya, dan mungkin masyarakat juga memiliki penilaian sendiri. Dan pemirsa, kita ke Bang Jamil ini terkait dengan kemarin replik, sejauh mana sih replik ini bisa mempengaruhi keyakinan hakim? Ya tentu karena sudah ada pledoi, dan pledoi ini tentunya ada sanggahan. Karena replik ini kan sanggahan terhadap pledoi. Itu intinya sebenarnya ya, sanggahan terhadap pledoi. Dan kelihatannya jaksa penuntut umum sudah mengutarakan itu. Sebenarnya hal yang terberat dalam proses acara pidana adalah masalah pembuktian, waktu pemeriksaan saksi dan alat-alat bukti. Tapi kalau sudah masuk dalam setelah pledoi, replik itu lebih enjoy. Artinya replik ini dia lebih mengarahkan kepada bagaimana supaya hakim bisa menerima sanggahan-sanggahan itu dari sisi juridis dan dari sisi psikologis ya. Jadi menggugah keyakinan hakim, menggugah keyakinan dia. Dari dua hal ini, makanya kalau kita lihat dua sisi tadi, secara juridis mengutarakan hal-hal yang membantah, secara psikologis dia menerangkan bagaimana simpati. Jadi yang menarik simpati itu sebenarnya bukan Jessica saja begitu, tapi jaksa juga harus bisa menarik simpati. Inilah namanya seni membela dan seni menuntut di dalam persidangan. Berdasarkan kepada aturan hukum yang benar. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, jaksa penuntut umum sebenarnya sudah memiliki cerita sendiri. Sekali lagi saya katakan, dia sudah memiliki cerita sendiri dari awal. Kenapa Mirna ini mati gitu ya. Sudah ada dari semua bukti-bukti semua diutarakan. Sekali lagi, dalam pembuktian dan memutuskan orang bersalah itu sudah dijelaskan dalam pasal 183 KUHP, hanya diperlukan 2 alat bukti beserta 1 keyakinan. Jadi ini standar minimum kalau kita mau. Kalau tadi menurut Pak Hudri gitu ya, sudah ada ya 2 alat bukti yang meyakinkan. Kalau Anda? Ya, kalau saya lihat, saya nggak berani menebak-nebak ya, tapi dalam konteks perjalanan persidangan yang sudah berjalan, ini adalah tindak pidana yang tidak ada saksinya, kan begitu. Nah, kalau tidak ada saksi yang, maksud saya tidak ada saksi yang melihat secara langsung adanya perbuatan tindak pidana itu dilakukan, kan begitu kan. Tidak sesederhana contohnya orang membunuh langsung ada menyaksikan pembunuhan terjadi. Tetapi pembunuhan melalui racun yang dilakukan oleh orang yang tidak ketahuan siapa yang melakukan. Tapi kan tadi ada circumstances evidence yang mengatakan bahwasanya ada keterkaitan, persesuaian. Ya, ada keterkaitan antara satu saksi dengan saksi lain, ada keterkaitan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain. Walaupun tidak ada orang yang melihat secara directly perbuatan terjadi, tetapi kalau ada persesuaian antara satu keterangan ahli dengan alat bukti lain, ada satu surat dengan alat bukti lain, sehingga terbangunlah suatu cerita yang mengarah kepada suatu orang tertentu yang dia yang paling mendekati melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan bukti itu. Ya, pilihannya bukan pilihan ya, berdasarkan alat bukti itu, maka orang itulah ditetapkan menjadi terdakwa dan diputuskan bersalah. Begitu. Baik, kita akan melihat begitu ya tanggapan terkait dengan replik kemarin. Apakah nanti tim kuasa hukum juga akan menyertakan begitu banyaknya lembaran halaman begitu dalam duplik besok? Kita akan bahasnya saat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan tepatnya di segmen terakhir begitu ya. Saya ke Pak Hudri dulu nih. Kira-kira apa nih yang akan kita mengira-ngira saja begitu ya Pak Hudri ya, apa yang akan dimanfaatkan oleh tim kuasa hukum terkait dengan replik kemarin untuk duplik mendatang? Saya kira akan membalas itu ya, membalas replik. Ya, menurut undang-undang itu kan cuman dibilang ada tuntutan dan
pembelaan mestinya ya. Tetapi di dalam praktek itu diberi kesempatan masing-masing untuk menanggapi, apakah melengkapi dan klarifikasi. Tetapi kan kita lihat bahwa kemarin repliknya jaksa itu dia bukan lagi klarifikasi itu, tapi sudah membuat suatu serangan terhadap yang ini gitu ya. Yang menurut dugaan saya nanti penuntut umum juga akan menunjukkan ini. Ya bisa saja ini ya, kalau misalnya tadi kita lihat pilihan kata-katanya penuntut umum ini bisa jadi saya nggak bisa, menurut saya bisa saya membayangkan nanti penasihat hukum itu juga mengeluarkan kata-kata yang akan menyerangnya kayak gitu. Mungkin ada lagi drama lain lagi gitu loh, yang seperti yang kayak ini gitu loh. Jadi ini, nah tapi kan supaya masyarakat ini tahu, kita jangan terlalu larut dengan masalah yang non yuridis gitu. Kita sekarang bicara dengan yuridisnya aja gitu. Ada orang mati minum kopi, nah siapa ininya? Apakah dia minum kopi itu sebabnya apa? Orang itu mati dan siapa pelakunya? Udah itu aja, jangan kita melakukan yang lain. Dibuat simpel begitu ya? Nah iya gitu aja sebenarnya membuat itu loh. Tetapi ini karena menjadi perhatian masyarakat, kemudian beberapa stasiun TV live gitu ya, sehingga ini seperti telenovela gitu, orang berjilid-jilid ya, seperti nonton Agatha Christie gitu loh. Ya ini orang pengen tahu endingnya ini apa gitu. Baik, singkat saja begitu dari Bang Jamin. Enggak, saya justru melihat memang kalau dari perbuatan pidana yang dilakukan tanpa ada saksi secara langsung melihat, ya sekarang scientific evidence sudah bicara, circumstances evidence sudah membuktikan, sementara sulit untuk dibantahkan ya, karena yang dibantahkan saya lihat pengacaranya juga berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan. Saya kira sangat berat lah bagi seorang hakim dengan keyakinannya untuk tidak menghukum jika kalau saya lihat konteks seperti ini. Even itu dibilang lebih ke arah menghukum berarti. Kelihatannya begitu. Maka saya katakan waktu sebelum dituntut saya bilang ini tuntutannya 20 tahun. Hukumannya pasti 15 tahun. Ya, tidak mungkin lebih kurang dari 15 tahun. Dan itu kelihatannya memang sudah pasti akan terjadi kalau berdasarkan pengamatan saya dari bukti-bukti yang ada. Ini luar biasa sekali, Bang Jamin sudah bisa memprediksi begitu ya dari segi angka. Saya setuju sama itu. Setuju juga, Bang Menteri ya. Nanti ujung-ujungnya kalau memang ini dia jalankan itu antara 8 sampai 10 tahun. Baik. 10 kan. Kalau dari Mas Kirdi gitu, apa sih kira-kira kita sebagai masyarakat ataupun penonton ataupun mungkin akan memberikan saran begitu bagi JPU, hakim dan juga tim kuasa hukum terkait dengan ekspresi ini? Nah, kalau saya cuma melihat bahwa ini hiburan yang sangat menarik, itu satu. Gitu ya, karena memang ini sama-sama dengan seperti sebuah sinetron tapi live dan ini kenyataan hidup, itu satu. Kedua, ini saya setuju dengan kata-kata Bang Jamin tadi bahwa sebetulnya ya, kalau kita fokus saja pada konten nih, pada isi materinya bahwa ini adalah pembuktian, saksi-saksi dan lain sebagainya, kita melihat aja sebetulnya bahwa drama-drama teatrikal itu bisa disingkirkan dan sebetulnya substansinya apa sih? Yang ketiga, yang terakhir adalah sebetulnya masyarakat ini lagi diuji. Sebetulnya masyarakat disuruh self introspeksi sih sebetulnya, bahwa bisa nggak melihat itu sebagai sesuatu yang sebagai sebuah besarnya, gambaran besar. Jangan cuma seceplik-ceplik, oh kasihan ya nangis di sini, oh jangan-jangan nggak bersalah. Tapi lihat pola besarnya, itu aja sih sebetulnya. Baik, terima kasih sekali Mas Kirdi, Bang Jamin Ginting dan juga Pak Hudri atas waktu yang sudah hadir di sini. Pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai sidang replik begitu yang digelar kemarin, dan kita akan menunggu jawaban dari tim kuasa hukum terhadap sidang replik tersebut di sidang duplik yang rencananya akan digelar pada hari Kamis mendatang. Anda yang bisa menyimpulkan begitu ya dari pembicaraan kita pada hari ini, lagi-lagi kita bijak dalam menilai sesuatu. Dan pemirsa, demikian Speak Up Trans, saksikan terus Speak Up Trans setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat hanya di News TV, inspiring and informative. Saya Yulfir Desa, narasumber saya dan teman-teman saya yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.